Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi kajian kita berjudul Pengaruh Hukum Syariat, diuraikan oleh Simon Al-Yashir. Saudara-saudara pemirsa yang budiman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allah berfirman di dalam surat 62 ayatnya 5. Bismillahirrahmanirrahim. Perumpamaan orang-orang yang dibebani Taurat, lalu mereka tidak memperhatikan itu, adalah ibarat keledai yang mengangkut kitab. Buruk sekali perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang lalim. Saudara-saudara, para pemirsa yang budiman, mereka berpegang kepada ajaran Santo Paulus, antara lain nasihat kepada jemaat di Galatia sebagai berikut di bawah ini. Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya karena iman dalam Yesus Kristus. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus, supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Surat Galatia 2 ayat 16, surat Efesus 2 ayat 8 dan 9, surat Roma 2 ayat 17 sampai dengan 29. Selanjutnya Paulus mengajarkan bahwa segala sesuatu itu halal. 1 Korintus 8 ayat 12, dengan alasan bumi serta segala isinya adalah milik Tuhan. 1 Korintus 10 ayat 25. Allah secara singkat menjelaskannya sebagai berikut ini. Terdapat dalam surat 9, surat Al-Baro'ah ayat 29. Bismillahirrahmanirrahim. Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak pula kepada hari akhir, dan tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan utusannya, dan tidak mengikuti agama yang benar di antara orang-orang yang diberi kitab, sampai mereka membayar pajak sebagai pengakuan kedaulatan, dan mereka adalah rakyat yang takluan. Surat 9 surat Al-Baro'ah ayatnya 29. Ayat suci itu selain menjelaskan bahwa umat Kristen tidak mengenal makanan yang diharamkan, juga memerintahkan Nabi suci Muhammad SAW dan para sahabatnya maju ke medan perang menghadapi pasukan salib Romawi yang
kemudian pecah perang Tabuk yang dimenangkan oleh umat Islam. Bicara masalah pemerintah dalam konteks Islam, Kristen sebenarnya selaras dengan simbol yang dikemukakan Ilahi dalam Quran suci surat 62 ayat 5 bahwa mereka umat Kristen sebagai keledai piaraan. Umat Kristen itu seharusnya takluk kepada penguasa Islam, maka mereka harus membayar jizyah atau pajak. Yesus Kristus memerintah kaumnya berbuat semacam itu. Terdapat dalam Matius 22 ayat 15 sampai dengan 22, Markus 12 ayat 13 sampai dengan 17, surat Lukas 20 ayat 20 sampai dengan 26. Demikian pula Paulus dan jemaatnya, termasuk di dalam Roma 13 ayat 1 sampai dengan 7. Kembali kepada pokok masalah pengabaian hukum Taurat. Saudara-saudara para pemirsa yang budiman, umat Kristen mengabaikan syariat karena berpegang kepada ajaran Paulus bahwa makanan itu tidak berpengaruh dalam upaya mendekatkan diri kepada Allah. Katanya, makanan tidak membawa kita lebih dekat kepada Allah. Kita tidak rugi apa-apa kalau tidak kita makan, dan kita tidak untung apa-apa kalau kita makan. 1 Korintus 8 ayatnya 8. Ajaran Paulus itu secara diametral bertentangan dengan hukum Allah Ta'ala, baik yang tersurat di dalam kitab suci ataupun yang tersirat di alam semesta. Betapa besar pengaruh makanan dapat disaksikan pada dunia binatang. Harimau pemakan daging sangat berbeda dengan sapi dan kerbau yang pemakan rumput. Kucing yang sehari-harinya diberi makanan daging mentah akan berbeda dengan kucing yang sehari-harinya diberi makanan gudeg. Maka dari itu di dalam Quran suci ditegaskan bahwa Allah Ta'ala hanya memerintahkan makan makanan yang halal dan thoyyib, yang perintah itu diikuti dengan larangan mengikuti jejak-jejak setan. Surat Al-Baqarah ayatnya 162. Maaf, saya ulangi lagi. Terdapat di dalam surat Al-Baqarah ayat 168. Demikian pula makanan yang halal yang dipersembahkan kepada berhala juga diharamkan. Ini terdapat di dalam surat 6 ayat 122 dan 146. Karena mengotori jiwa atau rohani manusia, umat Yahudi yang biasa makan dari perolehan yang tidak halal, umat Kristen yang tidak mengenal makanan yang diharamkan oleh Allah Ta'ala terkena azab. Kelak di hari kiamat Allah Ta'ala tidak akan berfirman kepadanya, dan Allah Ta'ala tidak akan menyucikan jiwa mereka di dunia ini, sebagaimana diriwayatkan di dalam ayat
surat 2 ayat 174. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya orang yang menyembunyikan sebagian dari kitab yang diturunkan oleh Allah dan mengambil hanya yang rendah sebagai pengganti itu, mereka hanyalah makan api dalam perut mereka, dan Allah tidak akan berfirman kepada mereka pada hari kiamat, dan Dia tidak akan menyucikan mereka, dan mereka akan memperoleh siksaan yang pedih. Kita akhirkan dulu video ini. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekilapan saya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.